Para pedagang pasar relokasi di areal parkir Pemkab Jembrana hampir setahun berjualan. Ada yang bertahan dengan kondisi sepi, dan ada juga sebagian yang pindah karena tidak mendapat pembeli. Lantaran banyak kios atau los yang ditinggalkan pedagang, kini sebagian bangunan pasar relokasi rusak. Bahkan terkesan seperti rumah hantu. Sejumlah pedagang pada Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024 mengaku sejatinya mereka sudah tak betah jualan di pasar relokasi, karena sangat sepi alias tidak ada pembeli. Seorang pedagang mengaku tidak ada ketegasan dari Pemkab Jembrana, dan aspirasi para pedagang tidak didengar. Ketika satu persatu pedagang pindah, ternyata dibiarkan, bahkan disuruh jangan ribut-ribut katanya. Pemkab dinilai janji-janji saja mampu mendatangkan 3.000 pembeli per hari. Nyatanya tidak ada bukti. Karenanya, pedagang menilai bangunan sementara itu membuang-buang uang saja. Pemkab dinilai membuat bangunan dengan dana banyak. Sebaliknya, jika para pedagang diberi pinjaman dana tanpa bunga atau bunga ringan, tentu lebih bermanfaat dan pasar relokasi tidak sampai mubazir. Dia menambahkan bahwa para pedagang selama ini hanya bertahan di pasar relokasi. Sedangkan untuk mendapatkan pembeli sangatlah susah. Bahkan kadang pedagang sampai norok atau merogoh kocek sendiri. Pedagang mengaku bahwa mereka sejatinya sudah tidak kuat lagi bertahan di pasar relokasi. Pendapatan mereka terkadang hanya Rp300.000, bahkan terkadang tidak dapat jualan. Sukma, pemilik toko boy di pasar relokasi, mengaku pembeli khusus tidak ada yang datang berbelanja, kecuali kalau sudah punya langganan. Apalagi pasar relokasi ini jauh dari keramaian. Nyoman Kantun, pedagang grosiran, menambahkan bahwa omsetnya jauh menurun dibanding berjualan di lokasi sebelumnya. Para pedagang berharap agar pasar umum negara yang direvitalisasi segera selesai dan pedagang segera pindah jualan di sana. Pengamatan Denpos Channel bahwa sebagian kios atau los di pasar relokasi rusak, bahkan sampai ditumbuhi pohon liar. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Jembrana Ikomang Agus Adinata mengakui kondisi di pasar relokasi yang sepi. Menurut dia, banyak juga pedagang yang pindah ke pasar Ijo Gading. Selain itu ada yang berjualan di rumah mereka masing-masing. Sementara itu pasar umum negara ataupun masih dalam proses pembangunan dengan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp142 miliar. Sejak pembangunan pasar, terdapat 438 pedagang direlokasi di area parkir kantor Pemkab Jembrana, sedangkan sebanyak 161 pedagang jualan di pasar Ijo Gading. Sebelumnya Bupati Jembrana I Nengah Tamba berharap agar pasar umum negara nanti menjadi titik nol dan pusat niaga serta ikonik wisata Jembrana. Hal ini ada kaitan nanti dengan sentra tenun, rumah coklat, sirkuit all-in-one dan lainnya. Pembangunan gedung baru pun menelan anggaran sebesar Rp143,5 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024 (MYC) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 300 hari kalender. Adapun pemenang tender sendiri yakni PT Adi Persada Gedung yang merupakan anak perusahaan PT Adikarya. Luas lahan pasar umum negara adalah 24.146 meter persegi dan luas gedung 17.652 meter persegi. Pasar terbagi menjadi dua gedung yaitu Gedung A dan Gedung B dengan masing-masing 2 lantai. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.